Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Rizky Nurmalita, mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Program studi Hukum Pidana Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Hadis sebagai sumber hukum kedua agama Islam setelah Al-Quran dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Abdul Basit Junaidi, MAG. Di dalam materi ini terdapat subbab yaitu 1. Apa pengertian hadis? 2. Apa macam-macam hadis? Yang ketiga, apa fungsi al-hadis? Dan yang keempat, manfaat belajar al-hadis dan kehujahan hadis. Apa itu al-hadis? Hadis adalah sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perbuatan, perkataan, dan tingkah laku. Umat Islam menyepakati bahwa hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Bahkan, hadis dapat berdiri sendiri sebagai sumber ajaran Islam. Hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa yaitu yang sehat, yang selamat, dan yang benar, yang sah. Dan para ulama biasa menyebut kata sahih itu sebagai lawan kata dari kata sokim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Dan juga dapat dipahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syaratnya bersambung, perawinya adil, dan kuat ingatannya, dan tidak ada cacat atau rusak pada hadis tersebut. Pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, dan yang mutasil sanadnya dan tidak cacat dan tidak ganjil hadisnya. Dan dapat dipahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu pula hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Hanya saja perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Bahasa yaitu lemah sebagai lawan dari qawi yang artinya kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu berfungsi sebagai petunjuk dan isyarat bagi Al-Quran yang bersifat global atau sebagai pengecuali terhadap isyarat Al-Quran yang bersifat umum, sebagai pembatas terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, juga sebagai pemberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Manfaat belajar hadis yaitu 1. Mengetahui dan dapat memilah hadis-hadis yang sahih dari yang lainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih atau hasan atau bahkan hadis yang dhaif, lemah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan sumber hukum Islam. Kehujahan al-hadis di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Di antaranya terkutip dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasulullah, sunnahnya atau hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujahan sunnah atau hadis, salah satunya yaitu, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah SWT dan Rasulnya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quran Al-Karim, karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla, sunnah merupakan salah satu sumber syariat yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu pandangan ahli al-ra'yi. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ra'yu, tidak pernah menolak sunnah, dan para imamnya masih berargumentasi dengannya, serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Dan kebanyakan pemecahan masalah juga didasarkan pada hadis dan riwayat sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab.
Yang terakhir, yang keempat adalah pandangan para fuqaha. Dengan pasti, para fuqaha menegaskan bahwa semua fuqaha kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, bagi yang mempunyai mazhab yang masih bertahan atau yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak memiliki pengikut, menetapkan bahwa hukum dengannya serta merujuk kepadanya. Apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertentangkan lagi, sikap seperti ini sama-sama diambil oleh orang yang cenderung kepada mazhab hadis. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat tentang materi al-hadis sebagai sumber hukum kedua agama Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.